Siapa sih yang mau kena guna-guna atau sihir? Gak ada yang mau kan? Pasti gak ada yang mau. Nah, ini saya mengalami sendiri. Tonton terus video-video Yekti Channel Trending Topik Menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yekti Channel. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dengan tanda-tanda kena guna-guna. Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti sebelum yang satu ini. Saya akan membagikan ada 11 yang menjadikan tanda-tanda bahwa kita terkena guna-guna atau sihir. Tanda-tanda kena guna-guna atau kena sihir itu ada beberapa. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi terkena guna-guna, dan waktu itu sampai saya harus mendoakan diri saya sendiri, kemudian akhirnya juga memanggil orang untuk meruqyah. Kita bagikan ilmu ini atau pengalaman ini yang belum tentu semua orang mengalami kan. Nah, siapa sih yang mau kena guna-guna atau sihir? Gak ada yang mau kan? Pasti gak ada yang mau. Dan kena guna-guna ini mempengaruhi hidup saya dari mulai tidur sampai kemudian bangun tidur, kemudian saya beraktivitas sampai kemudian tidur kembali. Dan ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tandanya ada melihat wajah orang tersebut dalam ke besar gitu ya, besar banget. Wajahnya itu terbayang-bayang. Dari saya bangun tidur itu bayang-bayang ya, sampai saya itu bawa mobil pun itu ada bayangannya. Kira-kira mengganggu nggak kalau kita membawa mobil kemudian ada wajahnya orang tersebut? Tentu sangat mengganggu. Sampai waktu itu saya menyetir mobil, kemudian ada bayang-bayangnya, dan karena ada orang yang berlawanan arah mengambil jalan dan saya nggak bisa kontrol, waktu itu ada bayangannya. Bayangannya itu di depan kaca di wajah kita pada saat kita menyetir. Nah, langsung saya menabrak pembatas rumah itu yang di pojokan gitu, pembatas rumah, dan langsung kempes itu mobilnya saya. Jadi bayang-bayang itu sangat mengganggu banget ya, sangat mengganggu. Dan mobilnya kempes, kemudian untungnya kan asuransi ya, jadi saya panggil asuransi, kemudian diurus oleh asuransi mobil tersebut. Jadi jangan sampai kita itu punya pemikiran yang kosong. Pada saat kosong, disitulah
makhluk-makhluk atau kiriman-kiriman itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain, yang saya rasakan itu benar-benar mengganggu dan fatal akibatnya. Semoga Anda tidak terkena sihir. Tanda kedua adalah mimpi berdua dengan orang yang mengirim. Pada saat itu saya sering memimpikan ya, mimpi di gunung yang tinggi, terus banyak pohon-pohon, kemudian orang sedang membangun, kemudian saya berdua dengan orang itu, kemudian saya melihat ada sungai di bawahnya, ada rumah tua, nah kemudian ada kolam ikan, ada lelenya ya di situ. Di kolamnya itu ada ikan warna hitam, lele. Nah, itu yang saya rasakan, dan di sana saya merasakan seperti tertinggal dan saya harus berlari-lari. Kemudian ada lagi waktu itu ke suatu tempat gitu ya, naik, jadi cuma naik mobil ya, cuman berdua. Kemudian di dalam mobil itu kita turun, kemudian ada pertemuan. Di pertemuan itu ada orang yang tanda tangan, banyak sekali yang tanda tangan ke orang tersebut kayak gitu ya. Tanda tangan ke orang tersebut. Kemudian bajunya putih dan hitam. Itu mimpi yang kita pergi ke daerah yang tinggi gitu. Lagi mimpi tidur. Nah, pada saat saya mimpi tidur, kemudian mimpi ya berdua, maksudnya mimpinya mimpi-mimpi buruk dan mimpi berdua yang itu tidak baik ya. Nah, seperti itu. Bangun dari tempat tidur, saya langsung berdoa. Tetap bangun tidur itu terus ada bayang-bayang kembali. Itu mungkin yang dirasakan, mungkin yang lain juga sama. Berikutnya tanda ketiga adalah dada berdegup disertai rasa rindu. Nah, rasa rindu itu mendalam banget. Jadi tiba-tiba malam waktu saya tidur, kemudian terasa di dada ini debar-debar. Nah, seperti orang jatuh hati sama waktu kita pertama kali kita jatuh cinta sama orang lain, lelaki gitu. Nah, seperti itu rasanya, berdegup-degup gitu. Nah, tapi ini nggak wajar, rasa degupnya itu nggak wajar, dan rasanya kayak dalam banget di dalam dada itu, rasanya menyentuh gitu. Beda banget dengan pada saat kita jatuh cinta pertama kali sama orang lain. Nah, ini benar-benar kayak pengen bertemu gitu, pengen bertemu. Kalau bisa
dipertemukan atau menghubungi lewat telepon, entah WA, SMS, atau apa saja yang harusnya membuat kita bisa menghilangkan rasa rindu yang mendalam dan rasa kangen itu. Rasanya itu kayak kita deket banget, padahal kan baru kenal ya, baru kenal sama orangnya, kok rasanya seperti sudah ya kayak saudara atau kakak sendiri, atau merasa kayak bapak kita gitu, kayaknya merasa saling melengkapi kayak gitu ya, jauh di mata dekat di hati no. Kayak gitu rasanya. Ada nggak yang kayak gitu? Komen di bawah kalau ada yang seperti itu. Jadi jangan diperturutkan hawa nafsu kita, apalagi untuk bertemu dan malam-malam. Kemudian juga itu tanda-tanda bahwa kita terkena guna-guna yang tidak wajar. Dan kita teruskan lagi berikutnya. Tanda kena guna-guna atau sihir yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah malas bekerja. Nah, kan kita sudah malam itu susah tidur ya, susah tidur sehingga banyak juga mimpi bertemu. Kemudian pagi-paginya kita melakukan aktivitas itu malas banget, pengen tidur aja. Jadi kita kayak bunganya tempat tidur, jadi kita tidur terus, rasanya malas gitu pergi. Nah, kalaupun kita sudah pergi ya, contohnya saya sudah nyetir nih mobil, saya mau ke Gading Serpong gitu ya, saya udah pakai mobilnya, kemudian sudah kerjakan, terus mau pergi ke sana itu, saya sudah sampai di rumah sakit, depan rumah sakit, kemudian ada rasa kembali aja, rasanya kayak kita dikunci, suruh kembali lagi ke rumah kita, jangan pergi. Sehingga waktu itu saya terus kayak ada yang lupa ya di rumah, saya kembali lagi ke rumah. Jadi aktivitas kita sungguh terganggu ya dengan keadaan kayak gini. Sudah melakukan aktivitas, kita mau mengerjakan, sudah di planning, ternyata kita balik kembali. Setelah kembali kan waktu time yang harusnya hari itu, jam itu kita pergi, kan nggak jadi. Jadi karena kita balik ke rumah, setelah sampai di rumah, kita nggak mendapatkan apapun, ilmu apapun. Karena di sana kita sedang ada yang dikerjakan, karena jamnya sudah lewat, nggak bisa lagi balik lagi jam itu. Benar-benar mengganggu sekali. Dan sampai di rumah saya nggak pengen pergi lagi. Nah, itu aktivitas kita kayak terkunci di dalam rumah. Sungguh ini membuat kita itu kayak dikurung dalam lingkaran rumah kita. Kalau sekalinya mau pergi, pengen kembali lagi. Kalau udah di rumah, pengen pergi aja juga males banget gitu. Males banget. Nah, sekalinya kita udah habis sholat, kemudian aktivitas, udah mandi, kita udah pergi. Sekalinya di jalan, malah pengen balik. Coba bayangin. Pengen balik kembali ke rumah. Jadi seperti ada yang manggil-manggil, yuk balik ke rumah. Balik. Jangan pergi. Nah, akhirnya apa? Kita hanya terfokus dengan seseorang itu. Itu yang saya rasakan pada saat saya kena guna-guna. Tanda-tanda selanjutnya. Tanda kelima adalah, yang kelima ini adalah malas ibadah. Nah, setelah kita aktivitas malas, kemudian ibadah juga malas. Contohnya ya,
saya sudah ambil air wudhu ya, kemudian saya mau sholat, ntar dulu gitu. Biasanya saya kalau sudah ada azan atau sebelum ada azan udah 5-10 menit udah siap-siap untuk ambil air wudhu. Kemudian saya sudah mulai mengaji dan duduk manis. Kemudian nanti terdengar adzan atau kita sudah merasa waktunya, kita lihat waktunya jam adzan, oh sudah waktunya nih kita sholat. Tapi karena adanya guna-guna ini kita malas banget sholat. Pada saat sudah menunda-nunda waktu, kemudian terdengarlah azan ya. Setelah terdengar azan, mengambil air wudhu. Kita mau sholat. Biasanya mau sholatnya kan sholat rawatib ya. Qobliyatan, ba'diyatan. Kita qobliyatan dulu, kemudian sholat fardunya. Ditutup dengan ba'diyatan. Nah, pada kita sholat, karena rokaatnya sering lupa, jadi saya mengingat-ingat. Rokaat pertama surat A, rokaat kedua surat B, rokaat ketiga surat C, rokaat keempat, nah itu surat D. Umpamanya rokaat pertama surat Al-Ikhlas, kedua surat An-Nas, ketiga Al-Falaq, keempat Al-Kafirun. Jadi kalau urutannya tadi nggak sesuai berarti saya salah rokaatnya, jumlahnya. Jadi sebelum mulai sholat saya udah menentukan nanti rokaat pertama saya ini, rokaat kedua ini suratnya. Nah itu salah satu solusi untuk agar kita sholatnya fokus ya. Tanda keenam adalah emosi dan baper. Jadi merasakan rasanya emosi terus tiap hari karena memikirkan orang tersebut gitu, dan baperan. Mungkin orang tersebut malah nggak mencintai kita, ya kan? Tapi rasanya kita dicintai gitu. Rasanya kita juga mencintai yang sangat dalam gitu. Kayaknya nggak ada orang lain selain dia gitu. Nah itu yang saya rasakan waktu itu, dan memang memberikan semangat waktu itu ya, memberikan kayak semangat, rasa bahagia gitu, merasa dicintai orang lain gitu. Ada yang bilang cinta itu anugerah gitu kan. Nah, itu cinta terlarang yang tidak seharusnya ada, dan saya sadar itu, dan itu dosa kan. Kalau kita mencintai orang lain sementara kita sudah berkeluarga, kita punya suami gitu. Saya dan memang menyampaikan ke orang tersebut di awal-awal, sudah menyampaikan bahwa saya sudah berkeluarga dan saya tidak mau mengecewakan orang lain atau dikecewakan orang lain atau mengganggu orang lain, keluarga orang lain, dan diganggu keluarga saya. Saya tidak ingin seperti itu. Saya sudah sampaikan. Mungkin dari sana penyebab terjadinya. Jadi kemudian rasa baper itu bawa perasaan kayaknya dicintai banget gitu. Itu rasanya mendalam ya dibandingkan rasa cinta kita kepada orang yang seharusnya kita cintai. Nah, ya rasanya kita banyak dibantu sehingga orang lain kayaknya nggak membantu kita gitu. Padahal itu adalah jaring-jaring syaitan. Benar-benar ya. Emosi itu harus terjaga. Jadi ya, hawa nafsu itu
harus terjaga. Jika kita sabar, berarti kan melupakan masa lalu ya. Juga menahan emosi kita, itu sabar. Nah, di saat kita kena guna-guna, mungkin kesabaran, emosi itu mengendalikan hidup kita lebih ke arah emosi ya. Dan baper, dikit-dikit baper. Ada orang ngomong apa gitu ya, kalau biasanya kan saya abaikan aja, mau ngomong apa kek gitu. Selama itu saya masih ada dalam koridor agama Islam, ya saya tetap laksanakan kan. Tapi kalau yang di sini bawa perasaan dikit-dikit, terutama orang tersebut ya, oh orangnya baru membantu contohnya waktu itu memang saya kan ada di properti ya, kita dibantu oleh siapapun orang kan, dan kita nggak tahu siapa yang mengguna-guna kita. Nah, pada saat itu rasa baper itu harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan pelan-pelan sehingga kita nggak ada rasa yang tersimpan di dada yang sebetulnya orang itu nggak merasa, dan itu menjadikan kesalahpahaman, kesalahpahaman ya, salah mengartikan. Dia yang kirim apa tuh, guna-guna, kita yang salah ngartikan. Orang-orangnya juga nggak cinta sama kita. Makanya sebaiknya kalau ada apa-apa, kalau kita menolak orang lain itu jangan disampaikan. Kayak tadi kan saya menyampaikan nggak mau mengecewakan, juga saya juga nggak mau keluarganya diganggu kan. Nah di situ kalimat itu ternyata membuat seseorang itu berani. Gitu. Seseorang itu berani. Lebih baik kita diam saja. Itulah tanda-tandanya, dan kita harus mengatasi agar kita nggak baper, bawa perasaan apa saja yang diomongin orang kita harus terima gitu kan. Terus emosi kita harus kita kontrol gitu. Nah, tanda-tanda ketujuh yaitu kita itu selalu menurut pada orang tersebut. Jadi contohnya orang itu mengajak kita kemana atau ngobrol, padahal banyak yang harus kita kerjakan gitu. Bisa rasanya masih ngobrol itu kan sudah lama banget, tapi rasanya kayak baru sebentar gitu. Nah itu kita nurut sama orang tersebut. Terus kayak kita dikendalikan ya, kita itu dikendalikan oleh orang yang mengirim guna-guna dan mengguna-guna kita. Jadi kita itu hidupnya dalam kendali orang. Enak? Ada nggak yang merasa hidupnya dikendalikan oleh orang lain? Komen di bawah. Ya dikendalikan. Nah itu kan nggak enak. Tapi kita nggak merasa loh. Nggak merasa. Sampai suatu saat saya bertemu seseorang, dan seseorang itu ternyata juga kena guna-guna dari orang yang sama. Kemudian dia nggak menyampaikan ke saya, tapi setelah beberapa waktu, setelah dia diobati, kemudian dia cerita bahwa ibu itu sudah diguna-guna lama oleh A gitu. Dan saya nggak merasa, kan kata ibu itu maksudnya saya, Bu Yekti itu sedang diguna-guna oleh A. Oh iya itu. Pertama nggak percaya gitu. Masa zaman modern kayak gini ada guna-guna pelet dan lain-lain, sihir. Nah
Itu saya waktu itu nggak percaya gitu. Tapi setelah mengalami, saya percaya bahwa rukun iman itu kepada yang gaib ya, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk seperti guna-guna ini. Tanda ke-8 adalah suka menyendiri. Semenjak saya di guna-guna itu saya suka menyendiri. Dan saya tuh nggak mau bergaul gitu. Jadi di rumah juga pengennya sendiri di kamar aja. Saya tutup, malah saya kasih gorden untuk tutup pintunya gitu, biar saya merasa sendiri. Dan saya merasakan kenyamanan pada saat saya sendiri gitu. Enak gitu, sendiri, tiduran, males beraktivitas kan. Dan maunya kayak main HP aja gitu, males beraktivitas. Jadi menyendiri itu nikmat gitu. Jadi main HP, terus kemudian nonton TV. Yang selama ini saya nggak mau nonton TV. Saya nggak mau nonton TV. Saya mau nonton TV pada saat ada keperluan, waktu itu pemilu ya. Nah itu saya nonton karena saya perlu update-nya. Nah di sini sudah tidak beraktivitas itu, kalau kita menyendiri, nah itu berarti tanda-tandanya. Ada nggak yang merasa senang menyendiri, diam, tidur-tiduran, malas-malasan? Nah itulah tanda-tandanya. Cepet-cepet bangun, move on ya. Ciri-ciri yang ke-9 adalah tidak fokus. Jadi pada saat kita itu mengerjakan apapun, contohnya saya di properti kan biasanya pasang iklan, kemudian WA klien-klien, kemudian juga menulis, ngisi macam-macam ya, website dan lain-lain. Dan kita juga mentoring atau training broker properti kayak gitu. Nah kita itu males banget itu, dan ini tidak fokus. Kita bukannya malah mengerjain properti, malah ngerjain yang lain-lain. Bener, saya ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, yang sebetulnya core bisnis saya adalah di jasa agen properti, tapi malah saya mengerjakan yang lain. Jadi seperti kita itu dialihkan gitu, dialihkan, jangan ngerjain properti gitu, ngerjain yang lain aja ya. Dan yang lain itu yang saya kerjakan benar-benar tidak menghasilkan income, bener tidak menghasilkan income. Bayangin saja, yang biasanya kita punya income, kemudian kita nggak punya income. Jadi usaha saya dijatuhkan dengan adanya tadi guna-guna. Otak kita kosong, jiwa kita kosong, kemudian kita melayang dan hanya memikirkan si dia. Nah, mau nggak mau kan, apa yang ada? Nggak ada. Walaupun kita kan sudah menghindari. Saya menghindari terus dengan berzikir, bersolawat, kemudian saya ngaji pun sama gitu. Tidak apa ya, benar-benar kita itu terganggu. Yang ke-10 adalah merasa sakit anggota badan. Nah, di sini saya juga merasa kayak sakit yang lama gitu. Contohnya, waktu itu saya bawa mobil, sudah ada bayang-bayang, kemudian
saya ke bank. Di situ saya kan ambil parkir ya. Setelah parkir, saya matikan, ada rasa itu ini kayak ditusuk di sini nih, kepala. Tek. Nyeri banget, nyeri banget. Tusuk kepala kita rasanya ditusuk. Enak nggak? Enak banget. Terus saya amalkan yang diajarkan bapak saya, baca sholawat, terus la ilaha illallah sambil merem. Nanti kan ada bayangan orang yang mengirim ke kita. Nah, saya nggak menuduh orang lain ya, tapi karena dari berangkat tadi juga sudah ada bayang-bayang, dan kemudian saya pas di sana saya nggak memikirkan itu, saya cuman membaca sholawat dengan khusyuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasbihi ajmain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu terus ya, saya baca, terus akhirnya benar ada bayangannya. Akhirnya saya telepon pengirim, saya telepon dan saya tolong jangan kirim apapun ya Pak, karena saya sakit banget ini, saya nggak tahan seperti itu. Dan orang itu nggak mengaku kalau orangnya yang ngirim. Enggak, saya nggak ngapain kok Bu, itu. Nah, tapi imbasnya apa? Setelah saya telepon, rasa yang tadi sakit banget kayak ditusuk itu langsung hilang setelah saya telepon. Nah, saya nggak mau berhusnuzon aja ya, jangan suzon, tapi itu yang saya rasakan. Itu benar-benar ya, kita itu hidup di dunia itu memang bersosialisasi, dan memang kita memerlukan cinta dari siapapun, tapi cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang dikarenakan guna-guna gitu. Jadi kita tuh merasa badan saya sakit, kemudian kayaknya rasanya pengen rebahan aja tuh, karena merasakan sakit tadi. Setiap kali menyerang, saya membaca yang biasa Rasulullah baca. Nanti di bagian terakhir ya, tanda-tanda yang terakhir sekalian solusinya. Yang ke-11, tanda-tanda kena guna-guna atau sihir. Jika dibacakan doa, tubuh itu merespon. Pada saat itu suami saya panggil orang untuk meruqyah ya. Dan responnya apa? Responnya, kata orang tersebut ya, itu ada jin yang dikirim ke dalam tubuh saya, dan akhirnya dilepas. Nah, saya kan nggak bisa melihat jin ya. Iya, ada yang bisa ngelihat jin di sini, orang indigo ada. Komen di bawah kalau memang saya masih ada guna-guna, berarti kan kelihatannya ada jin yang nemenin saya gitu. Nah, di situ akhirnya panggil ruqyah, diruqyah oleh orang lain, dan di situ saya merasa mual-mual. Pas dibacakan doa itu, badan saya mual-mual, terus muntah gitu kan, sampai keluar air mata. Dari mata itu keluar, kemudian mual-mual makanan gitu. Dan di
Di situ mulai bayang-bayang itu nggak ada, mulai hilang bayang-bayangannya, mulai kayak pertama kan besar ada di depan mata kita, menutupi mata kita ya. Kemudian dia makin mengecil bayangannya itu. Dan akhirnya sampai hari ini saya tidak lagi ada bayangan, walaupun kadang ada serangan. Contohnya beberapa hari yang lalu ya, itu ada rasa rindu itu, rasa rindu kangen. Kenapa ya tiba-tiba dari langsung saya WA, saya minta maaf gitu, Pak saya minta maaf ya Pak ya. Nah terus hilang, rasa rindu yang mendalam itu hilang. Nah itu saya nggak mau ada lagi yang ganggu gitu. Makanya saya berinisiatif untuk membagikan ini karena saya merasakan sendiri apa yang terjadi pada diri saya. Semoga tidak terjadi sama semua sahabat Yakti Channel. Nggak ada lagi. Siapa sih yang mau tubuhnya direspon, kemudian ada setelah doa kemudian ya ada yang menghilang kan karena didoakan. Nah, itu salah satunya diruqyah. Nah, lebih bagus itu meruqyah diri sendiri, karena setelah orang itu yang ruqyah itu nggak ada, saya meruqyah diri saya sendiri. Pada saat itu saya mendengarkan video ustadz-ustadz yang meruqyah ya, contohnya Khalid Basalamah gitu. Saya meruqyah diri sendiri. Kemudian saya juga mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu saya membaca doa-doa. Yang pertama itu caranya yang Rasulullah kerjakan waktu itu, yaitu nah doa-doa menghadapi saat tanda-tanda kena guna-guna itu menyerang tubuh kita. Yang pertama yaitu membaca doa Rasulullah dengan pertama baca basmalah. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Terus itu gitu. Kemudian tempat yang sakit, contohnya kan kadang yang sakit itu yang diserang di bagian bahu atau leher sekitar sini, ini yang diserang, atau kepala. Nah kalau saya waktu itu di kepala kan sakit banget ya, terus saya taruh di kepala ya. Setelah itu baca 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali, terus kita tiupnya, bacanya 7 kali. Nah, terus di ini yang sakit lagi, tempat sakit, terus ke seluruh tubuh, semua diusap sampai mata kaki, semua telapak mata kaki, di sela-sela jari-jarinya juga, terus jari kaki juga, semuanya di sela-sela. Kalau bisa menempel pada ini, pada badan kita, contohnya gini, contohnya nah ini mulut gitu. Kalau bahu ya kita masukin, contohnya di bahu ya, setelah baca bismillah tadi 3 kali, langsung taruh di sini. Yang bagus sebelumnya baca selawat dulu, selawat 3 kali, baru basmalah 3 kali, langsung tempel. Nah gitu, biasanya di sini nih, ini di sini, ini yang sering diserang. Kalau nggak kiri kanan gitu, sering banget diserangnya waktu itu.
Yang paling gak enak itu ya kepala diserangnya. Terus mengamalkan juga sholawat munjiah. Nah, itu nanti ada lagi ya salat munjiah, kita bahas di tempat lain. Dan bacaan-bacaan ruqyah ada lagi, saya nggak bahas sekarang. Terima kasih semuanya sudah menonton, dan semoga pengalaman yang saya bagikan ini membuat semuanya bisa berjaga-jaga, waspada, dan menangkal semuanya. Nah, selain doa dari Rasulullah, saya juga mengobatinya dengan minum daun bidara ya. Daun bidara itu 7, kita ngerebus air, kemudian masukkan 7 daun bidara itu, terus kita makan atau kita tumbuh, apalah yang jelas daun bidara itu kita makan itu tiap hari. Dan saya terus terang, saya beli pohon khusus dari online bidara untuk itu. Dan juga waktu itu dari perukiahnya kan dapat kapsul ya, kapsul yang kering, kapsul kering untuk rukyah. Kalau saya sekarang ini saya tanam, waktu itu saya tanam di dalam rumah ya, di belakang, mati itu saya pindahin ke depan, hidup sekarang, pohonnya hidup dan banyak sekarang daunnya. Nanti saya bagikan caranya bagaimana dengan daun bidara ya. Itulah ada 11 tanda-tanda kena guna-guna. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombolnya sebelah kanan agar nanti bisa mengikuti video-video berikutnya. Dan jika suka, tekan like, tombol jempolnya. Jika dirasa bermanfaat, segera bagikan ke sosial media Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yekti Channel, trending topik yang menarik. Jangan lupa like, subscribe,